Mari teman-teman semua, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang begitu mengasihi kami tanpa memandang siapa kami. Pada saat ini kami datang memohon kasih karunia-Mu. Kami bersama-sama akan belajar akan sabda firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar pikiran dan hati kami boleh terarah kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah ini, urapi lidah bibirnya untuk boleh menjadi perpanjangan lidah Tuhan kepada teman-teman semua di tempat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita mempersiapkan bacaan kita melalui kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Yang demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikian pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ya, teman-teman, saya memberikan judul untuk renungan pada saat ini, yaitu kacamata. Nah, saya yakin bahwa teman-teman semua pasti tahu apa itu kacamata, ya. Alat bantu untuk melihat lebih jelas, khususnya bagi mereka yang matanya sudah mulai berkurang fungsinya, ya. Oke. Nah, tentang kacamata ini saya akan memulai dengan sebuah cerita. Sebuah cerita tentang dua orang yang diberi kesempatan untuk berlibur ke sebuah tempat. Tempatnya sama, ya. Dalam sebuah liburan mereka berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, selesai liburan mereka balik lagi. Dan teman-teman tentunya juga bertanya kepada mereka bagaimana kesan dari liburan mereka berdua itu.
Dua orang ini sebutlah satu Andi dan satunya Anton. Ya. Pertama, Anton menceritakan begini. Wah, enak. Suasananya di sana segar, hijau, bersih. Udaranya segar. Wah, dapat pengalaman-pengalaman yang baru. Pokoknya pulang ke sini aku jadi fresh. Pulang kembali ke tempat pekerjaan ini aku jadi punya semangat yang baru. Begitu kata Anton. Nah, bagaimana si Andi berpendapat? Si Andi mengatakan sebaliknya. Membosankan. Saya balik ke tempat ini justru makin capek. Saya harus berjalan, apalagi tempatnya kotor, ketemu dengan orang-orang udik, ya. Bau lagi. Pokoknya nggak lagi-lagi deh. Kalau aku harus liburan ke tempat itu, aku tidak mau. Nah, teman-teman, dua orang ini berada di sebuah tempat liburan yang sama. Tetapi Anton merasa lebih fresh, bahkan ingin mengulang liburan di tempat itu. Sementara si Andi merasa kapok, tidak mau mengulang lagi. Pertanyaannya, kenapa? Ya. Nah, rupanya kedua orang tadi, Anton dan Andi ini memiliki cara pandang yang berbeda. Anton dan Andi memiliki kacamata yang berbeda di dalam mereka melihat pengalaman liburan mereka. Bahasa kerennya perspektif, cara pandang. Ya, kedua orang ini memiliki cara pandang yang berbeda. Ya. Si Anton memiliki kacamata yang positif, sementara si Andi memiliki kacamata yang negatif. Karena Anton memiliki kacamata yang positif, maka pengalamannya adalah pengalaman yang positif. Dia merasa lebih fresh, dia merasa lebih segar, dia ingin mengulang lagi liburannya. Ya. Sementara si Andi sebaliknya. Tidak mau mengulang karena bagi dia pengalaman itu justru pengalaman yang sangat melelahkan dirinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengalaman Anto dan Andi ini sepertinya mirip dengan apa yang dialami oleh 12 orang pengintai. Dalam Bilangan pasal 13 yang kita baca tadi, kita melihat bahwa 12 orang itu diutus oleh Musa dan Harun untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah terjanji, tanah yang memang disiapkan Tuhan bagi bangsa Israel setelah mereka ada di Mesir sekian lama menjadi budak. Dan setelah mereka sekian tahun berjalan berkeliling-keliling, mereka sekarang akan segera masuk ke tanah Kanaan. Namun sebelumnya Musa dan Harun mengutus ada 12 orang pergi mengintai tanah itu sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, dalam bacaan kita disebutkan tadi, mereka mengintai 40 hari kira-kira waktu lamanya. 40 hari, setelah 40 hari mereka memberikan laporan. Ya, 10 orang pengintai dan 2 orang yang lainnya yaitu Kaleb dan Yosua. Betul bahwa mereka melaporkan tanah itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu seperti di ayat yang ke-27. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah, jadi mereka itu membawa hasil bumi dari wilayah Kanaan sebagai bukti bahwa betul wilayah itu penuh dengan susu dan madu. Mereka juga melaporkan bahwa ada juga penduduk mereka yang orangnya tinggi besar, mereka sebutkan sebagai raksasa. Nah, tetapi sampai di sini teman-teman, ada 2 pendapat yang berbeda. 10 orang mengatakan bahwa dengan menghadapi orang-orang yang raksasa-raksasa itu, mereka punya kota benteng, artinya pertahanan mereka pasti kuat. Nah, mereka melihat Israel tidak akan mampu. Israel tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan karena pasti akan berhadapan dengan satria-satria perkasa, para raksasa. Ya. Sementara Kaleb dan Yosua mengatakan, enggak, kita pasti bisa. Kita perhatikan di ayat yang ke-30. Apa yang dikatakan oleh Kaleb? Ya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu yang menjadi keyakinan Kaleb. Berbeda. 10 orang mengatakan kita tidak bisa, sementara Kaleb dan Yosua mengatakan kita pasti bisa.
Bahkan untuk lebih menambah dramatis laporannya, 10 orang tadi mengatakan, mereka para raksasa itu makan penduduknya sendiri loh, mereka kanibal. Bayangkan, ya. Tetapi sekali lagi Kaleb mengatakan kita pasti bisa. Ya, saudara-saudara, teman-teman semua, pertanyaannya sama. Kok bisa berbeda padahal tempat yang diintai sama, yaitu wilayah Kanaan? Ya, karena 10 orang pengintai itu memiliki kacamata yang negatif. Sementara Kaleb dan Yosua itu memiliki kacamata yang positif. Ke-10 pengintai itu melihat hanya pada persoalannya, melihat hanya pada tantangannya, melihat hanya pada kesulitannya. Tidak ada sebuah kemajuan, tidak ada sebuah keberhasilan kalau tidak mau susah. Tidak akan pernah berhasil kalau orang itu tidak mau berusaha. Sayangnya ke-10 orang tadi itu berpikir bahwa ini terlalu susah, ini terlalu sulit. Apalagi menghadapi para raksasa, menghadapi orang-orang yang makan penduduknya sendiri, nggak bisa. Jadi ke-10 orang ini kacamatanya negatif, melihat hanya pada persoalan, melihat hanya pada masalah. Sementara Kaleb dan Yosua memakai kacamata positif. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah Tuhan. Ya, jadi Kaleb dan Yosua melihat Tuhan. Keyakinan Kaleb dan Yosua, Tuhan mereka, Allah Israel, itu jauh lebih besar dibandingkan masalah. Allah Israel jauh lebih berkuasa, jauh lebih perkasa dibandingkan dengan orang-orang enak tadi, dibandingkan dengan orang-orang Het, dibandingkan dengan orang-orang Yebus, dibandingkan dengan orang-orang Kanaan sendiri. Nah, karena Kaleb dan Yosua itu melihat kepada Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan, makanya Kaleb bisa meyakinkan bangsa itu, kita bisa menguasai, kita bisa masuk ke Kanaan, kita bisa menang. Ya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau memang kita hanya terfokus pada masalah, terfokus pada kesusahan, terfokus pada kesulitan, rasanya memang kita susah untuk maju. Tetapi kalau kita melihat kepada Tuhan yang melebihi segala sesuatu, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebagai orang-orang percaya, teman-teman semua dan saya harus meyakini bahwa Tuhan kita ini jauh lebih berkuasa dibandingkan apapun. Termasuk juga dengan setiap proses yang harus teman-teman lalui di Balai Besar Rehabilitasi ini. Ya. Ada tantangan pasti. Tetapi jangan takut, jangan pernah khawatir, Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar daripada tantangan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi teman-teman semua. Tuhan Yesus menginginkan teman-teman semua itu kembali bangkit. Ya, menjadi manusia-manusia yang baru. Ya. Seperti juga Kaleb dan Yosua tadi. Melihat dengan lebih luas. Melihat dengan kacamata yang lebih dalam. Helikopter view begitu bahasanya, begitu ya, melihat dari sisi yang luas, dari sisi yang di atas jauh, untuk bisa melihat situasi di dalamnya, bahkan memberikan analisa. Nah, ini cara pandang Tuhan. Ya, kita juga mesti melihat dengan cara pandang Tuhan. Oh ya teman-teman, masih ingat kisah tentang Daud melawan Goliat? Ya, saya yakin teman-teman semua ingat kisah tentang Daud melawan Goliat. Ketika Daud akan melawan Goliat, maju berperang melawan Goliat, apa yang dikatakan oleh Goliat? Goliat itu menghina Daud, ya. Bahkan katanya nanti dagingnya Daud, kalau Daud mati akan diserahkan ke burung-burung di udara, begitu kata Goliat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? Ya, itu bisa kita saksikan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Daud mengatakan begini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bayangkan teman-teman. Goliat menghadapi Daud yang masih muda itu dengan tombak, dengan lembing, dengan perisai yang besar.
Tetapi Daud mengatakan apa? Aku membawa nama Tuhan. Ya. Aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi kacamata Daud adalah kacamata positif. Tuhan yang ada di depan, Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan yang akan menuntun umatnya. Demikian juga tentunya teman-teman semua yang ada di pusat, ada di Balai Besar Rehabilitasi BNN ini, ya, ada proses yang memang harus saudara semua lalui. Tuhan mengasihi teman-teman semua, Tuhan menyayangi teman-teman semua. Makanya teman-teman ada di tempat ini untuk apa? Untuk dipulihkan, untuk diperbaiki, untuk menjadi manusia-manusia baru, jadi baik lagi. Mungkin ada kesulitan-kesulitan ketika berproses, pasti, karena itu harus bertahap demi tahap. Tetapi mari kita lihat, jangan lihat sulitnya, jangan lihat tantangannya, tetapi lihat Tuhan. Tuhan akan mampukan teman-teman semua, Tuhan akan tolong teman-teman semua melalui setiap proses yang ada. Sehingga nanti proses bisa selesai, setiap tahapan-tahapan itu bisa dilalui oleh teman-teman dengan baik, dan teman-teman nanti bisa bersih dan kembali ke tengah keluarga, kembali di tengah masyarakat sebagai manusia-manusia baru. Manusia-manusia yang memiliki pengharapan, manusia-manusia yang memiliki masa depan. Oleh karena itu, jangan memakai kacamata yang negatif, tetapi pakai kacamata yang positif. Sebab ada Tuhan yang berjalan di depan teman-teman semua. Ada Tuhan yang menggandeng tangan teman-teman semua. Jangan pernah menyerah. Ikuti setiap proses, jalani setiap proses, yakin percayalah Tuhan menopang dan menyertai teman-teman semua. Selamat berjuang teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima, kami rasakan sampai dengan saat ini. Sungguh bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan ketika kami mengalami berbagai macam tantangan yang menyulitkan kami, Tuhan memeluk kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan menopang kami agar kami dapat melanjutkan langkah kembali. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk para pembina di Balai Besar Rehabilitasi BNN ini, supaya mereka diberikan hikmat, diberikan bijaksana, diberikan kesabaran untuk dapat membimbing teman-teman semua di tempat ini, sehingga proses rehabilitasi ini dapat dilalui dengan baik. Tentunya juga bagi semua teman-teman yang direhabilitasi di tempat ini, Tuhan berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan juga kesabaran, ketabahan, agar dapat melalui setiap proses yang harus dijalani, agar proses rehabilitasi ini dapat berjalan dan selesai dengan baik, sehingga teman-teman semua boleh menjadi manusia-manusia baru. Teman-teman semua ini boleh dapat memiliki pengharapan baru dan kembali pulang ke keluarga dengan semangat dan motivasi yang baru. Berikanlah semangat di dalam diri teman-teman supaya dapat mengikuti dan melalui proses ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga yang terus mendampingi, terus mendukung, dan terus mendoakan teman-teman yang ada di tempat ini. Tuhan senantiasa juga tolong mereka untuk dapat senantiasa mensupport teman-teman ini dengan doa, dengan segala upaya yang bisa dilakukan. Dan tentunya ketika proses ini boleh selesai, maka keluarga juga dapat membuka diri, membuka tangan, dan memeluk para teman-teman ini ke dalam pelukan keluarga. Kami juga berdoa untuk segala proses di Balai Besar Rehabilitasi ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menopang, sehingga Balai Besar Rehabilitasi BNN ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami yang saat ini sedang direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi ini, ya Tuhan.
Kami menyerahkan juga seluruh perjalanan kehidupan kami menyerahkan juga seluruh rencana kami dalam pimpinan-Mu, agar kami boleh berjalan di belakang Tuhan. Dan kami menempatkan Tuhan di depan kami, sebab kami yakin dan percaya Tuhan akan menopang dan menyertai kami, serta menuntun kami ke tujuan dan membawa kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih akan melanjutkan proses rehabilitasi ini. Tuhan kuatkan dan Tuhan menyertai. Sehingga ketika kami undur dari hadapan-Mu, undur dari ibadah ini, Tuhan juga boleh menuntun dan menyertai kami. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari hadapan Tuhan. Kembalilah masuki rehabilitasi itu dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.